ahli ya. Siap. Sudah bertanya, tetapi tidak memasuki. Konflik kepemilikan tanah sisa sempadan sungai di Medokan Semampir Timur Dam Surabaya, yang diklaim Budi Susanto melalui gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya, memasuki agenda mendengar keterangan ahli. Dalam agenda tersebut, penggugat sengaja menghadirkan Agus sebagai ahli dari Universitas Airlangga Surabaya. Inti dari keterangan ahli tatkala memberikan pengetahuannya sebagai ahli, di hadapan Biro Hukum Balai Besar Wilayah Surabaya, ahli menyampaikan bahwa tanah yang ditetapkan dalam undang-undang demi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 maka dinyatakan tanah negara atau TN. Keterangan ahli tersebut makin menyingkap kian terang benderang permasalahan atau konflik yang menyelimuti lahan di Medokan Semampir Surabaya selama ini. Sebagaimana diketahui, di persidangan sebelumnya, yakni agenda pemeriksaan setempat atau PS, Biro Hukum Balai Besar Wilayah Surabaya, menyatakan pihaknya pernah sosialisasi hingga pemasangan batas sempadan sungai 50 meter. Keterangan ahli lainnya, yakni, bahwa berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1953, penguasaan tanah negara ada dua yakni, penguasaan tanah negara yang telah dilimpahkan oleh instansi dan penguasaan tanah negara yang belum dilimpahkan. Ahli juga membeberkan, mengenai tanah negara yang menurut undang-undang secara otomatis pengelolaan menjadi instansi yaitu, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, semisalnya, Kota Surabaya yang memberikan barang negara yang bergerak atau tidak bergerak termasuk tanah. Ahli juga menyampaikan, yang dimaksud tanah negara bebas yaitu, tanah tersebut, sejak awal tidak ada yang aktif tapi kalau tanah negara tidak bebas itu, tanah yang diperoleh dari pembebasan. Ahli menerangkan, tanah negara yang belum menjadi aset pemerintah kota atau provinsi yaitu, semisal ada tanah hasil dari tanah timbul itu yang namanya tanah negara bebas dan instansi tidak mencatat sebagai aset jika belum memperoleh secara sah. Untuk tanah negara tidak bebas, ahli mencontohkan, misal tanah pengembang membangun rumah-rumah dan jalan maka jalan itu harus diserahkan ke Pemkot. Perihal di atas, yang berhak mengajukan kepemilikan berdasar peraturan ATR yaitu, orang yang punya dasar penguasaan. Ahli menerangkan, berkaitan masalah hak kepemilikan tanah untuk pajak negara Indonesia apakah sama atau ada apotekernya. Misalnya, warga negara dengan perseroan terbatas. Ahli menyebutkan, ketika kita mengajukan suatu hak atas tanah harus sesuai dengan syarat-syaratnya misalnya, hak milik yang boleh mengajukan suatu permohonan hak hanya warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu yang diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 1963, di situ ada hanya bank-bank negara kemudian koperasi-koperasi pertanian kemudian badan hukum yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan cuma itu saja badan hukum yang dibolehkan punya hak milik. Sedangkan, perseroan terbatas apakah punya hak mengajukan kepemilikan lalu dijual ke orang lain sebelum diubah menjadi hak-hak lainnya. Ahli menerangkan, kalau perseroan terbatas yang diperbolehkan hanya hak guna bangunan. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Sedangkan data ini disertai masalah status hukumnya, kemudian siapa subjeknya. Nah, dalam hal ini, maka ketika mau melakukan suatu pendaftaran tanah, itu harus dibuktikan apa baik itu data fisik maupun data yuridisnya tadi. Kalau data yuridisnya tadi, kalau kaitannya dengan bukti hak tadi, misalnya ada, kalau bukti hak lama, ada yang namanya petol, ada bukti akte di bawah tangan yang diberi kesaksian kepala desa yang dibuat sebelum PP 24 Jadi sebenarnya macam-macam itu banyak sekali yang terdapat seperti yang saya sampaikan tadi di dalam penjelasan PP 24 tahun 1997 sebagai bentuk alat bukti tertulis. Terkait salah satu bukti hak lama betok yang ditanyakan kepada ahli. Bagaimana caranya seseorang itu bisa mengetahui keabsahan pokok ini berlaku atau sah atau bisa dikatakan atau tidak sah? Baik, jadi begini, perlu saya jelaskan secara keseluruhan bahwa petok itu kan angkat bagian dari kutipan dari buku C. Jadi buku C berasal dari buku B dari A.
Jadi artinya begitu saya jelaskan. Pada awal kelasiran, maka namanya kelasiran itu pengklasifikasian tanah untuk menentukan berapa besarnya pajak masing-masing tanah itu. Kita ketahui bahwa masing-masing bidang tanah itu tentu pajaknya berbeda, karena ada tanah yang subur, ada yang tidak subur. Nah, oleh karena itu tanah-tanah yang ada itu dikelompokkan. Apabila ada tanah-tanah yang mempunyai ciri-ciri yang sama, maka itu akan dikelompokkan dalam satu persil. Jadi apa itu persil? Yang dimaksud dengan persil itu adalah kelompok bidang tanah yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Nah, dari situlah maka akan ditaruh keterangan itu di dalam buku A, atau yang disebut dengan istilah di desa itu ada peta kretek. Maka peta kretek itu kan berupa kelurahan ya, peta kelurahan yang terbagi dalam persil-persil. Dan karena pengelompokan persil itu didasarkan pada kesamaan dari ciri-ciri tanah yang sama, sehingga dengan demikian pengenaan pajaknya dari satu persil itu mesti sama. Nah, oleh karena itu berikutnya disebutkan ada yang namanya itu tadi disebut buku A. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan buku B. Apa itu buku B? Itu keterangan mengenai tiap-tiap persil, sehingga tiap-tiap persil itu siapa pemiliknya. Misalnya ada si A, si B, tidak punya bidang-bidang tanah di tiap-tiap persil. Misalnya persil satu yang punya tanah siapa saja, si A, si B, si D. Nah, itulah seringkali disebut dengan peta kerawangan, ya, atau istilahnya B-nya. Nah, bisa jadi seseorang tersebut punya tanah sebidang tanah 200 meter misalnya di persil 1. Bisa jadi orang punya bidang tanah juga, nanti selain di persil 1 juga punya di persil 5. Nah, untuk memudahkan penarikan pajak, maka wajib pajak tadi akan ditulis di buku C itu. Makanya di buku C itu per wajib pajak dengan kewajiban pembayaran pajaknya di persil 1 sekian meter sekian. Oleh karena itu totalnya berapa sehingga itu kewajibannya si orang tadi. Lah dari buku C tadi mas, apabila pemiliknya sudah membayar pajaknya, maka dia diberikan namanya petok. Jadi petok itu harus sesuai dengan buku C yang ada. Jika tidak sesuai, apa yang terjadi? Ya, artinya kalau tidak sesuai tidak sah, karena apa yang berwenang menerbitkan itu adalah harus sesuai dengan buku C. Jadi seperti misalnya sertifikat pun juga begitu. Sertifikat itu hanya boleh sertifikat yang dipegang orang itu hanya akan dianggap sah sebagai alat bukti jika sesuai dengan data fisik dan data juridis yang tercatat di kantor tanah. Jadi harus nyambung. Baik. Jika suatu tanah kemudian ternyata telah terbit sertifikat atau telah ada petok B atas nama subjek yang jelas, apakah suatu instansi dapat menyatakan tanah itu secara semena-mena menjadi tanah negara? Ya, kalau sudah ada haknya tidak dapat dikatakan sebagai tanah negara, karena makanya tadi kan itu adalah sebagai tanah hak. Baik, jika suatu instansi ini karena peraturan dia harus menguasai tanah hak, atau sertifikat, apakah menurut undang-undang ada jalan bagi negara pemerintah itu untuk memiliki tanah itu? Bagaimana mekanismenya? Kalau di situ ada tanah haknya, maka dari instansi itu memerlukan itu, maka harus dilakukan suatu proses pengadaan tanah. Dan apa artinya? Karena di dalam hukum tanah kita, setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial berdasarkan pada pasal 6 UPA. Sehingga atas dasar itulah diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang mana ketika itu diperlukan oleh instansi untuk kepentingan umum, maka dia harus dibebaskan dengan memberikan ganti kerugian. Apakah dimungkinkan bagi suatu instansi itu menguasai dulu baru pembebasan? Bisa nggak? Menguasai dulu baru pembebasan.
Nah, kalau status tanahnya tanah negara boleh, tetapi kalau tanahnya di situ ada hak nggak boleh. Ya, makanya itu tergantung dari status tanahnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika suatu tanah ini sudah bersertifikat, kemudian atau juga statusnya petok, ya, kemudian ada orang lain yang tidak punya hubungan hukum dengan yang tertera dalam petok atau tertera dalam sertifikat itu menguasai 20 tahun lebih, apakah orang yang menguasai 20 tahun lebih itu dapat meminta hak kepada kantor pertama? Jadi begini Mbak, angka 20 tahun itu muncul di, kalau nanti dicek, pasal 24 ayat 2 PP 24 1997. Apa artinya di sini? Itu terkait masalah pendaftaran tanah yang sudah ada haknya, namun alat bukti tertulisnya tidak ada. Jadi pasal 24 ayat 1 itu bicara seseorang yang mau mendaftarkan itu harus menunjukkan alat bukti tertulis yang pertama. Kemudian ayat 2, apabila tidak tersedia alat bukti tertulis, maka dengan demikian di sini didasarkan pada penguasaan fisik selama 20 tahun betul-betul. Artinya apa? Sampai yang dulu telah menguasai di situ, maka itu boleh mengajukan itu. Nah, jadi artinya kalau ada alat bukti tertulis, maka acuannya adalah alat bukti tertulis itu. Kemudian apabila seseorang itu menguasai tanah hak atau sertifikat tanpa izin daripada yang tertera dalam nama yang tertera dalam sertifikat atau nama yang tertera dalam petok, apa akibat hukumnya menurut Anda? Kalau diulang, apakah boleh seseorang itu menurut hukum menguasai tanah yang sudah terbit sertifikat atau petok atas nama orang lain? Kemudian boleh tidak menguasai tanpa izin? Oh, kalau tanpa izin tidak boleh, karena di dalam hukum pertanahan ada Undang-Undang Nomor 51 PP tahun 60 dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak kekuasaan. Itu ada undang-undangnya. Saksi berikut saksi dari perguruan Ini ahli Saya ahli saya bukan pendapat. ya. Dari mana? dari UNER. Udah, Joy. UNER. Oh, udah. Nggih. Saksi Ahli. Ahli ya, saksi ahli ya, sorry. Sampai lupa. Saksi tadi mengatakan bahwa ada Ahli. ahli mengatakan bahwa ada perubahan, ada perbedaan antara tanah negara sama tanah hak. Iya, dasar saya ada tadi. Siap. Saksi, saksi ahli ini Ahli. ahli adalah dari penggugat. Artinya permintaan dari penggugat. Saya ada tugas dari fakultas. Bukan permintaan dari siapa? Dari penggugat minta ke fakultas menugaskan ke saya. Iya, berarti kan ada permintaan. Iya, tapi undangnya kan ke UNER. Iya. Kan saya tadi yang mulia saya kan bapak SP. Artinya saya kesini karena ada tugas dari Pak Dekan. Pasti ada permintaan secara Keberatan itu. Ya, pertanyaannya Bapak untuk ahli ini. begini yang mulia, supaya duduk perkaranya jelas dalam mengetahui bahwa ahli ini dari siapa. Kalau kita tidak tahu tiba-tiba ahli itu dari penggugat, kan tidak jelas gitu loh. Jadi kan pertimbangan kita kan kita melihat harus melihat dari Bisa situ. tugas kan? Tadi nggak diserah. Ini ada surat tugas. Kamu kita ini belum lihat ya? Iya, kita perpanjang itu karena itu menjadi pertimbangan hukum seorang ahli. Silakan ke depan. Ini ada. Suratnya dari ini.
Suratnya dari negara representan. Kalau ini kan jelas bahwa saksi bisa. Tadi sudah kita tunjukkan ya, mungkin terbuka satu tidak melihat. Tadi sudah saya tunjukkan tidak ada keberatan. Ya, ya kami baru melihat ini bahwa ahli ini kan ditunjuk secara resmi berdasarkan atas dasar dari penggugat. Berarti pertanyaan saya, apakah ahli berpendapat atau paling tidak kronologis masalahnya Budi Susanto ini apakah telah benar? Saya tidak boleh. Ini saudara memberikan pendapat, Iya. ya, tidak memasuki materi pokok perkara. Ya. Itu ahli, Pak. Ahli, karena beliau ahli, makanya kita minta pendapat. Beliau sudah dikasih gugatan, sudah dibaca pasti. Pertanyaan-pertanyaan saya juga pernah minta sama ahli. Jadi mengerti saya. Berarti bahwa ahli kan harus mengetahui dulu perkara, gitu loh. Paling tidak kan kebenaran daripada itu dia harus ngomong. Kalau benar ini Budi Susanto ini apa benar kalau menulis standar? Jadi begini, ya, ahli dikatakan untuk memberikan pendapat. Meskipun gugatannya sudah dibaca, tapi kita secara utuh objektivitas tidak memasuki materi pokok perkara. Silakan. Pertanyaan kami artinya tadi ahli mengatakan ada perbedaan ya, antara tanah negara dan tanah hak ya. Kalau tanah negara boleh saksi mengatakan apakah seseorang diperbolehkan memiliki atau mendapatkan tanah negara tersebut, bisa saksi dijelaskan kepada kami? Kalau itu tanah negara, itu kan wanita dan hak, maka terus saya sebutkan bahwa telah diatur di dalam pasal 4 UPH bahwa atas dasar hak menguasai dari negara maka dapat diberikan hak-hak atas tanah. Nah, dari situlah kemudian bagaimana cara mengajukan suatu permohonan hak itu diatur di dalam yang terakhir peraturan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021. Itu yang terbaru, Pak. Jadi atas dasar hak menguasai itu boleh diberikan hak atas tanah. Oke, berarti kalau itu ada perbedaannya, berarti ahli mengatakan itu berarti kalau hak itu kan dikatakan bahwa hak itu bisa juga dia memiliki seperti level C. Itu bukti berdasarkan pasal 24 PP 2497. Jadi saya menyampaikan tadi Pak semua ada dasarnya. PP 2497 pasal 24 ayat 1 itu ada alat-alat bukti tertulis ketika seseorang mau mendaftarkan tanah. Sehingga apa salah satunya adalah bukan satu-satunya. Salah satunya adalah mohon dibaca di dalam penjelasan dari pasal 24. Berarti kalau ada perbedaan signifikannya, berarti kalau hak adalah tanah negara, kalau tanah negara kan tidak bisa dikeluarkan, apakah boleh dikeluarkan seperti bukti hak itu? Kalau tanah negara itu pada dasarnya kalau mau didaftar boleh, tetapi hanya dicatat sebagai di dalam buku tanah di kantor pertanahan, sehingga tidak diterbitkan sertifikat. Di PP 24 juga ada pasal 9 pasal 10. Berarti kalau itu berarti di desa juga sudah tercatat kan, ada persen berapa, letter C berapa, kan berarti tidak ada ya. Kalau umpamanya itu tanah itu adalah tanah negara. Ya, kalau tanah di letter C itu terkait masalah kewajiban pembayaran pajak. Kalau tanah negara saya mau membayar pajaknya siapapun dan otomatis tidak akan terbit namanya letter C. Di buku C tidak akan tercatat. Iya, pertanyaan saya. Berarti kalau yang telah memegang hak, berarti kan ada yang mengaku bahwa tanah negara terus kemudian muncul ada hak letter C di situ, letter C dan tercatat di dokumen desa. Apakah itu sah secara hukum menurut ahli? Nah, kalau memang gini Pak ya, perlu saya jelaskan.
bahwa di dalam hukum tanah kita itu pasal 5 mohon dicatat BA dasarnya adalah hukum adat. Makanya ketika tanah itu adalah tanah hak ya, karena maka alat buktinya salah satunya itu adalah petung. Apa artinya? Kalau itu artinya kalau ada seseorang yang telah memanfaatkan tanah tersebut pada tahun kelahiran, misalnya tahun 74 atau tahun 60 ada kelahiran, siapa yang punya tanah itu, maka di situ kan ada orang yang mengerjakan itu sehingga itu jadi sebagai atau diwajibkan untuk membayar pajak. Karena dulu itu Pak, ada tanah yang tunduk pada hukum adat, ada tunduk yang hukum barat. Kalau tanah yang tunduk pada hukum barat itu diterbitkan akta vanagedong misalnya, itu untuk menjamin kepastian hukum. Tetapi terhadap tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat itu tidak diterbitkan namanya akta vanagedong atau vanagedong tidak, tetapi didaftar untuk dikenakan pajak. Lah karena penarikan pajak itu mana tanahmu ini tanahku, kemudian di dalam PP 24 diakui Pak pasal 24 mau dicek petok sebagai petunjuk bahwa itu adalah bukti hak seseorang. Mohon dibaca di penjelasannya di huruf F kalau nggak salah, kalau nggak salah. Pertanyaan saya selanjutnya, Ali, kalau ada orang yang telah memiliki sebelum Ali mengatakan kelahiran tahun 60 atau 74 kelahiran pertama kali kan, berarti itu ada indikasi bahwa itu karena negara. Berarti apakah diperbolehkan ada masyarakat mengaku bahwa dia memilih dari negara? Beda lah, mohon maaf ya. Kalau pada tahun kelahiran itu ada hak seseorang sehingga dia diwajibkan bayar pajak tadi, maka itu akan menjadi sudah dianggap sebagai tanah hak miliknya dia. Makanya itu disebut dengan bukti hak lama. Mohon dibaca pasal 24. Iya, paham. Artinya gini, artinya ada yang memilih tahun 50, 50 sebelum kelahiran nanti kan? Iya. Nah, di situ dibuat di dalam dan menyatakan bahwa itu hanya suatu ketiga dibeli orang lain, kemudian dicatat dan ada terdokumentasi di balai apa di kelurahan menyatakan bahwa ada hak yang bersih. Apakah itu benar menurut undang-undang atau menurut apa yang? Karena hukum tanah kita, semua perbuatan itu dianggap clear apabila menurut itu hukum adat Pak ya, yang didasarkan dari hukum tanah kita, bahwa suatu perbuatan itu dianggap terang apabila diketahui oleh Pak Kepala Desa atau Kepala Adat. Iya, artinya pemilihan pada waktu itu kan diketahui Kepala Desa itu loh, kelurahan gitu loh, yang bukan adat. Iya. Pertanyaan saya kan, sudah dipilih oleh penggarap, kemudian muncullah kelahiran. Nah, kelahiran tiba-tiba muncul di level C desa, itu ada muncul level C. Apakah ada aturan yang mengatur itu? Aduh. Boleh. Tadi pasal 24 ayat 1. Undang-undang apa? Pasal 2 PP 2497 lah. PP 2497. Ya makanya tanah hak yang belum terdaftar itu salah satu contoh bukti haknya adalah petok. Mohon dijelaskan, ada di situ. Dibuka aja pasal 24. Ya, maksud saya ini menarik lagi. Karena ada yang mengaku tanah negara, kemudian tiba-tiba muncul level C dan bersih. Logika kita itu kan nyambung. Sekarang pertanyaan saya, kapan lahirnya? Munculnya persen kapan? Kalau tahun kelahiran itu nggak bisa, mesti ada diakui bahwa itu adalah haknya. Kalau muncul sekarang ya berarti itu nggak benar. Gitu loh, jadi nggak jauh lah ya sebenarnya. Biar kita paham, jangan sampai salah. Makanya tadi saya jelaskan ada tahun kelahiran. Tahun kelahiran itu ada yang tahun 60, kemudian diupdate lagi tahun 74 atau 73 dan tergantung dari kelurahan tersebut dilaksanakan kapan. Nah, tahun kelahiran itu adalah tahun di mana mulai dibuatkan namanya buku A, buku B, buku C itu Pak. Apabila nama-nama tadi yang mulai itu siapa pemiliknya, maka yang tercantum di dalam buku C itu yang tercatat di awal itu adalah nama pertama pada waktu kelahiran.
Bisa diketahui Pak ya? Bisa. Nah, dari situlah maka kemudian siapa yang punya sekarang ini petok ini? Nah, apabila itu kemudian turut temurun mulai dari kelahiran awal tadi bisa dibuktikan peralihannya sampai dengan sekarang, maka itu adalah haknya si pembeli tadi yang terakhir. Makanya itu Pak, keterangan saya itu semua dijelaskan dalam pasal 24 ayat 1 PP 24 jalan 7. Menarik sekali, Sati. Kalau di tahun 60 yang bersangkutan tidak pernah ada dokumentasi di balai desa, di kelurahan. Di tahun 80 baru muncul. Benar atau tidak? Menurut undang-undang? Enggak, tahun 80 ada klasiran enggak? Di kelurahan itu. Sekarang pertanyaan saya, klasiran di kelurahan itu tahun berapa? Biasanya tahun 86. Loh, kita nggak boleh ngomong biasanya. Tetapi masing-masing kelurahan punya catatan tersendiri. Karena masa ada buku A, buku B, buku C yang menyambung. Enggak, pertanyaan saya berarti kan di tahun pertama awal. Nah, tercatat di iya. tahun awal kan? Kalau di klasiran awal tidak ada kaitannya, kalau munculnya klasiran tidak ada kaitannya dengan klasiran awal, maka itu nggak benar. Masih. Iya, itu loh. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Kedua, Terima kasih yang mulia Pak Ali. Selamat siang. Saya hanya ingin menanyakan, ada berapa jenis tanah negara di Indonesia? Ya, berdasarkan dari selama ini yang saya pelajari, bahwa tanah negara itu berdasarkan PP 8 tahun 53, penguasaan tanah-tanah negara itu ada dua. Ada penguasaan tanah negara yang telah dilimpahkan kepada instansi, ada penguasaan tanah negara yang belum sama sekali dilimpahkan pada instansi. Nah, ketika ada instansi yang telah dilimpahkan itu, misalnya saja, maka dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan misalnya telah dilimpahkan, maka dia menjadi hak sepenuhnya tanah negara itu, walaupun statusnya tanah negara, maka itu akan dicatat sebagai barang milik negara berupa tanah. Nah, makanya tanah negara itu tidak sama dengan barang milik negara. Nah, oleh karena itu di dalam kaitannya, karena yang disebut dengan barang milik negara adalah barang yang diperoleh atas beban APBN atau APBD atau perolehan lain yang sah. Nah, dari situ karena berupa tanah, lalu bagaimana tanahnya? Dan kalau itu memang diperoleh secara sah, berarti itu dapat dianggap sebagai tanah negara yang dikuasai oleh instansi. Sebagai contoh, misalnya di Surabaya ya, itu ada undang-undang nomor 16 tahun 50 tentang berdirinya kota besar Surabaya. Nah, di situ disebutkan semua barang bergerak maupun tidak bergerak, dari pasal 5 Undang-Undang 16 yang merupakan aset dari pemerintah sebelumnya, maka itu menjadi aset dari pemerintah saat ini. Makanya kalau sudah lihat di Surabaya banyak punya tanah di mana-mana, karena memang undang-undang memberikan itu. Semua Aigilong Kementerian Surabaya menjadi asetnya pemerintah itu. Nah, itu kan karena undang-undang memberikan itu, berarti itu memperoleh secara sah. Itu sebagai contoh. Terima kasih. Sekarang saya ingin minta pendapat ahli mengenai tanah negara yang menurut undang-undang secara otomatis menjadi pengelolaan dari instansi tertentu. Ya, seperti tadi saya sebutkan sebagai contoh. Ya, contoh itu adalah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 50 yang mengenai pendidikan Kota Surabaya, yang memberikan barang berupa bergerak maupun tidak bergerak termasuk tanah tadi itu yang merupakan tanah Kementerian Surabaya, maka itu menjadi itu sebagai contohnya. Kami lanjut lagi, itu berdasarkan undang-undang. Kalau berdasarkan suatu peraturan menteri, karena sebagai contoh lah, wilayah Surabaya ini adalah perkembangan ekonomi terlalu cepat,
maka ada beberapa tanah yang secara otomatis dengan undang-undang itu menjadi tanah negara bebas. Mohon untuk penjelasannya. Ya, coba itu gimana? Kalau namanya tanah negara bebas, itu tanah negara yang sejak awal itu tidak ada yang menghakimi. Tapi kalau tanah negara tidak bebas, itu tanah negara yang diperoleh bisa karena misalnya pembebasan tanah. Karena misalnya si A punya tanah milik, karena untuk kepentingan umum, maka dia melepaskan haknya dengan memberikan ganti rugi. Dan dengan melepaskan tanah tadi, maka statusnya menjadi tanah negara. Dengan status tanah negara tadi, maka hanya instansi yang memberikan ganti rugi tadi yang berhak mengajukan suatu permohonan. Yaitulah yang disebut dengan, kalau Ibu tadi menyatakan tanah negara tidak bebas. Kalau tanah negara bebas, tanah negara yang tidak sama sekali tidak ada yang menghakimi dan juga tidak pernah diberikan kepada suatu instansi. Kalau begitu, tolong Pak Ali dijelaskan mengenai tanah negara yang sudah menjadi aset pemerintahan kota atau pemerintahan provinsi. Itu bagaimana dengan tanah negara yang belum menjadi aset pemerintahan kota dan pemerintahan? Ya, baik. Tanah negara yang belum menjadi aset pemerintah kota, misalnya ada tanah hasil dari tanah timbul. Ibu Menteri pernah dengar ya, yang namanya tanah timbul atau lidah tanah atau ansibin. Itu tanah sama sekali belum ada yang punya hak, sehingga itu namanya tanah negara bebas. Instansi manapun tidak boleh mencatat sebagai asetnya kalau memang tidak memperoleh secara sah. Gitu. Itu namanya tanah negara bebas. Kalau tanah negara yang tidak bebas tadi, misalnya diperoleh karena apa? Misalnya pengembang sebagai pengembang itu kan mesti membangun tidak hanya rumah tuh, tetapi jalan. Karena jalan-jalan tadi kan ada kewajiban menyerahkan kepada pemerintah daerah, misalnya Pemkot misalnya. Nah, dari situlah maka ketika tanah-tanah tadi yang merupakan sarana prasarana dan utilitas umum, kalau dulu istilahnya PSU ya, itu kan ada kewajiban diserahkan kepada Pemkot. Dan pada saat itu diserahkan, maka statusnya kan masih tanah negara. Dan dari tanah negara tadi, maka hanya Pemkot yang boleh mengajukan suatu permohonan. Maka itu namanya tanah negara tidak bebas. Lalu untuk tanah negara yang bebas yang belum menjadi aset pemerintah kota atau pemerintah provinsi, siapa yang paling berhak untuk mengajukan? Yang mengajukan adalah sesuai dengan Permen ATR nomor 18 tahun 2021 adalah yang pertama adalah orang yang punya dasar penguasaan. Jadi tidak ada instansi mana yang akan, instansi ataupun subjek manapun tidak ada yang ini harus dapat dulu kan, tetapi yang punya dasar penguasaan. Dan dasar penguasaan itu bermacam-macam, misalnya dulu ada orang yang sudah mendapatkan izin untuk mendapatkan itu, sehingga lama-lama dia dapat diberikan suatu prioritas untuk memperoleh tanah itu. Jadi gitu. Terima kasih. Sekarang berkaitan dengan masalah hak kepemilikan tanah untuk warga negara Indonesia. Itu apakah sama atau ada perbedaannya? Misalnya tentang warga negara Indonesia dan suatu perusahaan terbatas. Mohon untuk dijelaskan. Baik. Kalau gini, ketika kita mengajukan suatu hak atas tanah, apa tanah tadi adalah tanah negara, mesti tanah negara. Maka ketika mengajukan suatu permohonan itu harus sesuai dengan syarat-syaratnya. Karena misalnya hak milik itu yang boleh mengajukan suatu permohonan hak hanya warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu. Badan hukum tertentu itu di mana diatur dalam PP 38 tahun 63. Di situ ada hanya bank negara, kemudian koperasi pertanian, kemudian
badan hukum yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Cuma itu saja badan hukum yang dibolehkan punya hak milik selain warga negara Indonesia. Lah oleh karena itu kalau yang lain misalnya instansi pemerintah apa? Kalau instansi pemerintah itu mengajukan suatu permohonan hak, kalau tidak pengelolaan ya pakai. Cuma itu karena hak instansi pemerintah hanya boleh punya dua hak itu. Gitu. Sehingga mengajukannya kalau misalnya saya tadi instansi pemerintah mau jual milik pasti nggak boleh. Terima kasih. Kalau begitu perseroan terbatas apakah boleh mengajukan hak mempunyai hak milik lalu dijual kepada pihak lain sebelum diubah menjadi hak lainnya? Kalau instansi kalau namanya perseroan terbatas itu yang diberikan adalah hak guna bangunan. Hak guna bangunan. Guna bangunan. Ya. Jadi tidak bisa mempunyai hak milik untuk dijual kepada pihak lain. Kalau perseroan terbatas nggak ada. Ya hanya tadi yang saya sebutkan HGB non kalau hak milik untuk insan untuk badan-badan hukum hanya badan hukum yang bergerak di bidang tadi ada 4 tadi ya, yang di bank-bank pemerintah, kemudian koperasi-koperasi pertanian, kemudian yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Cuma itu. Terima kasih. Berarti kami tegaskan lagi Bapak Halim ya, bahwa perseroan terbatas tidak bisa memiliki hak milik apalagi diperjualbelikan kepada bukan seperti itu. Terima kasih. Mohon jelaskan apa yang dimaksud dengan tanah hak yayasan atau tanah bekas yayasan. Itu adalah tanah bekas milik adat. Jadi tanah milik adat itu ada tanah yayasan. Apa namanya yayasan? Yosong membuka pada waktu itu sehingga terbit tanah yayasan yang disebut dengan hak milik itu. Makanya di dalam undang-undang pokok agraria tanah yayasan apabila pemiliknya warga negara Indonesia dikonversi menjadi hak milik. Apakah tanah yayasan atau tanah bekas yayasan itu sama dengan tanah negara? Ali. Beda. Kalau tanah yayasan karena sudah ada haknya maka di situ termasuk tanah hak. Tanah negara itu menurut ahli bisa tidak diperjualbelikan. Kalau tanah negara nggak boleh. Karena sifat tanah negara maka tidak boleh dijualbelikan. Pertama apa? Karena di situ tidak ada haknya. Sehingga oleh karena di atasnya siapa yang mau menjual, sehingga tidak boleh orang jual beli tanah negara. Dalam pembelian suatu tanah ada notaris di Jakarta, tanahnya di Surabaya. Bisa tidak seseorang ini membuat perjanjian perikatan jual beli, tanahnya di Surabaya, notarisnya di Jakarta? Menurut ahli saja. Perjanjian pengikatan jual beli berarti PPJB. Iya PPJB kan. PPJB itu yang dibuat oleh notaris. Kalau tidak menemukan namanya notaris itu kompetensinya adalah di dalam wilayah provinsi. Ya kalau nggak ingat saya kalau tidak ada perubahan ya. Kalau kemarin itu ingat saya itu. Jadi provinsi yang membuat kalau PPJB-nya. Cukup yang mulai. Saksi ahli, saya mau tanya tentang ada suatu wilayah. Ya. Pada waktu itu tahun 2009 itu ada 333 petani. Itu keluar beda per jam. Setelah itu Juni itu ditabuhkan lagi. Menurut saksi ahli itu bagaimana?
IPEDA itu pada dasarnya Pak ya, mirip petok. Jadi kalau dulu petok itu kan sebelum tahun 60, hanya masyarakat kita menyebutnya petok sampai sekarang istilahnya petok. Nah, jadi sebelum tahun 60 itu namanya petok ya, artinya apa? Didasarkan pada pelesiran pada waktu itu, karena proses pemlesiran itu pada dasarnya juga sejak pada masa penjajahan Pak, karena itu dasarnya adalah Statdat nomor Statdat 1907 nomor 227 itu sudah dilakukan namanya pengklasiran, kemudian akhirnya dicontoh di dalam hukum tanah kita sehingga muncul petok tadi. Nah, namun di dalam kaitannya dengan perkembangan tahun sebelum tahun 60 namanya petok, kemudian tahun 61 berubah menjadi IPEDA. Nah, sejak tahun 85 berubah menjadi PBB. Itu perkembangannya semacam itu. Namun tata cara pembuatan IPEDA-nya tadi itu sama, melalui mekanisme kelasiran. Jadi yang dikelompokkan dulu, kemudian berapa sehingga bicara kepada buku C, akhirnya terbit IPEDA itu. Menurut saksi ahli, saksi ahli, terjadi suatu penangguhan atau pembatalan itu disebabkan karena apa biasanya? Pembatalan IPEDA itu PBB itu kan pernah keluar, ya, terus dibuka lagi dalam tahun yang sama, beda bulan. Menurut pendapat ahli itu bagaimana? Saya nggak tahu, kan tergantung dari alasannya pejabatnya. Saya nggak tahu, ya, karena itu wewenang dari pejabat yang bersangkutan. Terima kasih. Yang mau saya tanyakan sekarang, tanah instansi, ya, Tanah instansi. ini diatur dalam peraturan. Tanah instansi itu diatur di dalam yang contohnya aja ada sepadan sungai, ya, sepadan sungai diatur di dalam peraturan menteri. Sepadannya aja. Dan itu dijelaskan bahwa sepadan sungai itu 100 meter, ya. Mohon maaf, setahu saya sepadan sungai itu tergantung kedalaman sungai. Di sini sudah disebutkan ya. Di mana? Di Kalau saya peraturan 3. Di mana? Nomor 63. Di sini pasang surut Coba sungai itu baca, 100 meter. mau dibaca yang terbaru adalah ada juga kalau nggak salah Permen PU 28 tahun 60, 28 tahun 2015 ada. Mohon maaf. Iya, sebentar. Sebentar. Itu sangat Sebentar. ada. Saksi ahli, ya, yang kami tanyakan kan ini. Nanti berurutan. Iya. Nanti berurutan. Iya. Itu nanti. Nah, di sini tuh tahun 93, ya. Tahun 94 ada seseorang, ya. Tahun 94 ada suatu PT, ya, mengklaim bahwa itu tanahnya dia. Itu bagaimana menurut ahli? Maksudnya juga dua-duanya. Bentar ya. Tanah instansi yaitu tanah BBBS, ya, sudah kita jelaskan BBBS. Di situ menurut peraturan menteri tahun 63 tahun 93 itu adalah 100 meter. Lihat pasang surutnya sungai itu 100 meter sepadannya sungai. Tahun 94 ada PT namanya PT SHJ Nusantara. Dia mengaku bahwa itu adalah tanah dia. Ini kita coba yang tidak memasuki materi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi gini, udah bahwa tak bolehkah tanah instansi ya dibeli oleh PT. Itu aja. Kalau memang itu sudah tercatat sebagai asetnya, itu statusnya tanah negara, ya otomatis itu kan keadaannya. Ya, dan sekarang permasalahannya apa alat buktinya tadi?
kita itu kan bicara mengenai alat bukti kalau bicara mengenai hak atas tanah. Sebab tanahnya itu nggak bisa dipindah-pindah. Oleh karena itu bicara mengenai alat bukti hak. Oleh karena itu ya monggo apa ketika tadi ada yang jual beli apa buktinya. Kalau ada yang mencatat sebagai aset apa buktinya. Semuanya kan harus apa dasar pencatatan. Makanya itu yang harus kita teliti. Kalau memang dicatat itu sudah pencatatan yang benar, berarti itu kan bukan tanah hak. Dan kalau di sisi lain ada bukti hak, ya berarti itu kan tanah hak dicatat. Dan kita kan memang tergantung dari alat buktinya, Pak. Tergantung dari alat bukti. Kalau alat bukti itu jelas, maka kita baru menilai oh itu salah, itu benar. Itu aja. Mungkin sedikit saja karena sudah dijelaskan baik tadi oleh ahli. Terima kasih ahli Dr. Agus sudah hadir. Seperti kita ketahui ada PP 18 tahun 2021 ya Pak ya. Itu yang perubahan. Iya. 4 tahun 1997. Sebenarnya tidak berubah, tapi melengkapi. Nah, di situ ada pasal 2 ayat 3A tanah negara itu termasuk tanah yang ditetapkan undang-undang atau penetapan pemerintah. Tanah negara itu salah satu tanah negara itu adalah tanah salah satunya adalah tanah yang telah ditetapkan undang-undang atau pemerintah. Nah, pertanyaan saya, tanah seperti itu kan tidak dicatat di BMN ya Pak? Iya. Tanah seperti itu yang ditetapkan oleh undang-undang dan pemerintah. Ya, saya berikan contoh. Tanah yang ditetapkan undang-undang sebagai tanah negara itu misalnya adalah tanah bekas partikelir. Di situ ada undang-undang nomor 1 tahun 58. Karena dulu tanah partikelir itu pada dasarnya hak aerodrom yang mana pemiliknya mempunyai wewenang yang disebut dengan hak apa itu namanya dia seperti hak kenegaraan itu ya. Jadi dia itu boleh menentukan pajaknya, boleh menentukan siapa kepala desanya. Karena itu dianggap seperti negara dalam negara, maka dihukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 68, maka dinyatakan sebagai tanah negara. Pokoknya tanah yang ditetapkan oleh undang-undang ya Pak ya? Iya, jadi itu bisa menjadi ditetapkan sebagai undang-undang. Apakah tanah yang milik negara, tanah negara yang ditetapkan undang-undang atau pemerintah itu bisa dibebaskan oleh individu? Maksudnya bisa dibebaskan oleh orang lain gitu? Tanah itu. Jadi begini Mas, kalau itu tanahnya instansi pemerintah ya, kalau sudah tanahnya instansi pemerintah itu kan tercatat sebagai barang milik negara. Maka bagaimanapun juga karena di dalam kaitannya dengan ingin membebaskan atau ingin mendapatkan hak milik itu dari instansi tadi, maka dia harus memberikan ganti kerugian kepada instansi tadi. Instansi itu yang memberikan ganti kerugian itu maksudnya atau bagaimana? Bukan, begini ya. Misalnya sebagai contoh saja di Surabaya ini misalnya ada tanah negara bekas ekonomi di Surabaya, iya Pak ya. Itu di mana diberikan izin pemakaian tanah kepada warga. Kemudian warga aku pengen punya hak milik. Secara hukum hanya bisa menjadi hak milik kalau warga tadi memberikan ganti rugi pada instansi tadi. Oh, kepada instansi ya? Boleh. Sebagai contoh di Surabaya misalnya, maka di Surabaya ada Perda 3 tahun 2016. Di situ disebutkan kalau ingin mendapatkan itu ya harus yang besarnya apa sesuai dengan akses. Menurut pendapat Bapak, ada tanah negara, kemudian diberikan penegasan oleh negara, ada patok negara tersebut itu diperbolehkan atau untuk malah menguatkan bahwa posisi itu adalah tanah negara atau bagaimana Pak? Ya, kalau ada yang mengasih patok siapa? Instansi tersebut. Istilahnya memberikan penekanan atau batas bahwa itu adalah tanah negara.
Sebentar, ini Bapak ahli mau minum ya. Oh iya. Kita stop dulu ya. Tadi seperti itu Pak. Jadi ada tanah negara yang undang-undang itu adalah atau wakil negara itu diberikan penegasan patok. Apakah itu boleh? Diperbolehkan. Patok oleh instansi yang memiliki itu. Kalau memang itu sebagai barang milik negara ya boleh saja. Ya, maka kita kan ujiannya adalah apakah sebenarnya pertanyaan Mas tadi, apakah itu memang tanah negara atau itu tanah hak? Maka kita kan ya, kalau tadi bilang bahwa itu tanah negara, pertanyaannya perolehannya karena apa? Kalau tanah hak, perolehannya karena apa? Jadi tergantung dari buktinya hak saja. Kalau perolehannya karena undang-undang itu nggak itu mesti bisa disebut tanah negara. Kalau itu memperoleh karena undang-undang ya otomatis itu tanah negara yang wajib. Kalau undang-undangnya seperti makanya kan dari seperti contohnya dari Surabaya tadi ya, dengan contoh berdasarkan pada Aidillo Pembentuk Surabaya, maka buktinya apa? Ya otomatis adalah akte Van Aidillo bekas Pembentuk Surabaya. Cukup, boleh. Ya, jadi ini tadi ahli dari Penggugat. Tadi disebutkan ya, melihat. Terima kasih ahli kehadirannya ya. Terima kasih. Bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf. Ya. Selamat beraktivitas. Silakan ke belakang. Ya, sesuai dengan yang kita sepakati, hari ini saksi penggugat sudah cukup ya? Cukup itu. Ya, untuk tanggal 13 ya, kita berkesempatan untuk tergugat ya, tanggal 15 ya. Tambah bukti tadi belum datang ya barusan ya. Oke, sudah diupload? Sudah, silakan. Daftarnya ada ya, daftar video. Kau coba aku manis.